Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang materi penalaran matematika. Nah, kalau kamu lihat di situ soalnya, penalaran matematika ini cukup cukup, cukup misteri ya dari segi materi. Nanti kita akan lihat lah ya di situ gambarannya. Oke, sekarang kita buka dulu soalnya di situ. Saya ini sudah copy soalnya. Buat teman-teman silakan buka sendiri kopiannya ya. Jadi saya coba ada soal di sini. Ini soalnya bisa saya zoom. Oke. Soalnya agak panjang ya ini. Di sini dijelaskan bahwa di rumah sakit di kota M melayani pasien rawat jalan umum dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ya. Jumlah pasien rawat jalan dalam 4 hari terakhir dirangkum pada tabel dengan kuota JKN 50%. Ya. Perlu dicatat ya, kalau dicatat kuota JKN-nya 50%. Jumlah untuk penonton pasien rawat jalan JKN itu beberapa kali berikut itu. Hari 1, 2, 3, dan 4 jumlah pasien rawat jalannya seperti itu. Oke, saya akan uh, tarik juga dulu ini teman-teman di sini. Ini karena memang soalnya agak panjang, saya akan ambil soalnya dulu. Soal nomor 1 yang kita bahas dulu ya. Sini, saya kopikan dulu. Saya kembalikan ke board. Oke. Oke. Nah, kelihatan ya? Saya kelihatan ya, walaupun kecil, mudah-mudahan sih kelihatan. Jadi di sini ada tabel flowchart ya. Ada tabel flowchart di sini. Dan di sini berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan tersedia pada setiap baris. Jadi di sini nanti ada pilihan benar dan salah. Maka kita akan menjawab dulu soal pertama. Rata-rata banyak pasien rawat jalan JKN per hari adalah 275 orang. Bagaimana cara kita menghitungnya? Oke. Pembuktian pertama, ya, cara pembuktian pertama adalah kita lihat dulu, kita totalkan dulu ini jumlah pasien rawat jalan. Ya, berarti 500 ditambah, kan kita ngomongnya per hari ya, 600 ditambah 400 ditambah 700. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum. Ini kita kurungkan dulu. Nah, kita lihat di sini ada kata kuota JKN 50%. Berarti yang jumlah pasien rawat jalan ini dikurangi lagi sebanyak 50%. Ya. Baru kita kalikan dengan 4 hari. Karena kita hitungnya per 4. Maka pada saat kita hitung 500 tambah 600 adalah 1100. 400 tambah 700 adalah 1100. Maka ketemu angka
2.200. Oh, coret-coretannya nggak ada di layar. Oke. Oh ya, sorry, sorry. Terima kasih diingatkan ya. Maaf, maaf. Ini kadang-kadang suka berubah-berubah. Oke. Nah, sekarang udah muncul? Sudah muncul ya? Oke, udah. Sip. Ya, jadi di sini kita jumlahkan dulu jumlah pasien rawat jalannya, ya. Lalu ketemu angka 2.200 dikalikan dengan 50% dibagi 4. Nah, karena 2.200 kali 50 itu sama dengan setengahnya, maka jadinya 1.100. 1.100 bagi 4 kita hitung. Berapakah 1.100 bagi 4? Kita hitung manual ya. Kalau rajin, di sini pakai 8, hasilnya 2, turun di sini 30, maka di sini pakainya berapa? 28, pakai 7, sisa berapa? Sisanya 20, berarti pakainya 5. 20, 0. Maka 275. Maka jawaban yang pertama betul ya. Bahwa rata-rata pasien rawat jalan JKN per harinya adalah 275. Ya. Sampai sini jelas untuk pertanyaannya, soalnya, penjelasannya? Jelas? Oke. Jelas. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama sudah betul. Yang pertama sudah betul caranya. Sekarang yang kedua. Nah, kita ingin menghitung. Nah, maka ini kita hapus dulu. Dihapus. Supaya bersih. Nah, oke, yang kedua, di sini soalnya apa pertanyaannya? Rata-rata waktu dibiskan seorang pasien rawat jalan JKN yang tidak perlu ya, yang tidak perlu memeriksa laboratorium obat rawat inap dan rujuk sampai pulang adalah 80 menit ya. Jadi rata-rata waktu dibiskan seorang pasien rawat jalan ya JKN yang tidak perlu memeriksa laboratorium, tidak perlu memeriksa laboratorium ya, atau obat atau obat ya, resep obat ataupun rawat inap dan rujuk sampai pulang adalah 80 menit gitu. Jadi tidak gitu ya. Sebenarnya tidak. Apakah hasilnya 80 menit? Kita hitung dulu. Di sini ada penjelasan rata-rata waktu yang diperlukan yang dihabiskan seorang pasien rawat jalan untuk setiap tahapan, mungkin jauh sorry, rawat jalan untuk setiap tahapan adalah diperlukan adalah 10 menit kecuali di poliklinik tujuan 5 kali lebih lama di sini nih, kecuali di poliklinik tujuan 5 kali lebih lama dan setiap tahapan itu 10 menit ya. Berarti bisa kita simpulkan saat pasien datang, dia diambil antrian di sini menghabiskan waktu 10 menit. Lalu pada saat verifikasinya 10 menit. Saat dia mendaftar juga 10 menit. Lalu, nah, proses sampai ke politik tujuan ada 5 kali lebih lama, berarti sampai dengan 5 kali 10. Maka jawabannya sampai dengan 50. Berarti sudah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 50. Setelah itu kan dia tidak ya. Dia tidak laboratorium, tidak resep obat, tidak rawat inap, tidak rujuk, tidak. Maka yang dilakukan apa? Di sini
Maka yang dilakukan adalah sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah, dari politik tujuan sampai selesai, ini ya, jadi sampai selesai adalah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 80. Maka jawabannya kira-kira betul apa salah? Iya, nggak apa-apa yang masuk berarti yang insya Allah lolos ini. Yang rajin lah, yang rajin. Ya, nanti kita kalau misalkan ketemu yang di ya, harus datang semua. Ya kalau online oke lah, ini mungkin efek Jumatan itu dari puasa juga ya. Ini ada rekamannya, jadi buat teman-teman juga mungkin bagiannya, aduh nggak apa-apa bisa lihat rekamannya di kakak share. Di sini ada grupnya nggak sih sebenarnya? Jadi kalau ada grupnya ya, kalau ada grupnya nanti tolong bisa minta tolong di kakak di ini di invite ya ke grupnya ya. Nomor kakak ini nih, tolong di invite kan saja. Jadi biar kakak info-info atau apa-apa bisa menginfokan ke situ, ataupun nanti ada info PBK dan sebagainya ya, kalau bisa. Gitu. Oke, nah ada dia. Ini kamu bertanya ke siapa nih? Oke, lanjut ya. Jadi untuk soal nomor 2, 80. Maka kira-kira kesimpulannya betul apa salah? Di sini maka pilihan jawabannya apa? Betul apa salah? Ya, karena sama-sama 80. Oke. Oke, berarti masih betul ya. Sampai sini betul. Sekarang, ada kondisi yang awal yang sama, ada kondisi awal yang sama, tapi melanjutkan seorang pasien rawat inap sampai pendaftaran rawat inap. Jadi sampai pendaftaran rawat inap. Jadi rawat inap daftar nih, yang dihabiskan seseorang pasien rawat inap sampai pendaftaran rawat inap sama dengan rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pasien rawat jalan yang harus dirujuk sampai cetak SPP rujukan. Nah, ini jadi kita hapus lagi nih. Ini sampai sini masih 80 nih. Ini masih 80. Cuman kalau dia rawat inap, iya, maka dia masuk ke sini, mendaftar itu butuh waktu 10 menit. Juga mencetak surat eligible peserta sebanyak 10 menit. Maka totalnya tadi dari 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, baik yang di sini dan di sini adalah sama dengan 90 menit. Berarti jawaban untuk yang pilihan ketiga betul apa salah kira-kira? Kira-kira jawabannya betul apa salah? Salah. Kan pertanyaannya sama dengan ya, jadi mau dia rawat inap ataupun dia rujukan itu sama kan di sini rawat inap dan rujukan. Maka jawabannya sama-sama betul. Oke. Sampai sini jelas ya. Ini soalnya flowchart semua ini. Jadi satu flowchart jadi flowchart. Bukan flowchart semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini masih menggunakan soal nomor tadi. Soal yang tadi. Tapi soalnya berbeda. Kita akan lihat soalnya dulu sebentar. Ini kita hapuskan ya. Intinya ini masih pokoknya 80 menit di situ. Oke. Oke, berarti ini betul ya. Oke, betul. Oke, berarti saya next page aja. Oh, jangan.
Nah, yang previous I. Nah, soal ini lagi kita gunakan ya sebagai patokan. Soalnya masih sama. Soalnya masih sama. Sekarang kita akan ambil dulu soal untuk yang nomor 2. Nah, oke. Nah, jika rumah sakit hanya membuka layanan verifikasi persyaratan JKN selama 5 jam untuk melayani pasien rawat jalan di hari kedua, ya, di hari kedua dibutuhkan berapa verifikator? Jadi kita berapa orang sih harus kerja di sana, basicnya gitu ya. Yang harus kerja berapa? Kita hitung nih. Tuh. Oke. Jadi hari kedua itu pasien rawat jalannya diketahui, hari kedua itu pasien rawat jalannya adalah 600, tapi kalau ada kuota JKN maka dikurangi 50% sama dengan 300 orang. Ya, oke. Di sini untuk memverifikasi, verifikasi itu ini bagian sini ya. Ini adalah bagian verifikasi. Bagian verifikasi itu berapa menit sih? Ini kenapa hilang? Ini kenapa hilang sih? Oh, nah, pokoknya begitu ya. Di sini ada bagian verifikasi nih. Udah mau nih. Oke, bagian verifikasi itu persyaratan JKN itu kali adalah jangka waktunya sama-sama 10 menit. Jadi di bagian verifikasi membutuhkan waktu 10 menit. Maka untuk semua hari kedua adalah 300 kali 10, maka 3.000 menit yang harus dibutuhkan untuk memverifikasi data. Nah, waktu pelayanannya adalah selama 5 jam. Waktu pelayanannya adalah 5 jam. Karena ini dalam bentuk menit, terserah kamu mau konversi mana, ini yang ke menit, ini ke jam, apa jamnya yang ke menit. Kalau misalkan dari 3.000 dibagi, kalau diberikan jam berarti 3.000 dibagi 60. Maka hasilnya sama dengan 0,0 300 bagi 6 sama dengan 50. 50 dibagi dengan 5 jam ini, dibagi 5. Maka hasilnya sama dengan 10 orang. Maka yang dibutuhkan verifikatornya adalah 10 orang. Jelas ya untuk soal nomor 2 ini? Gampang, masih gampang ini. Jadi gitu penjelasannya. Artinya sebenarnya tidak sesulit itu, hanya harus teliti aja dan harus mau menurut apa ya, kita itu soalnya dengan baik. Baik, gitu. Ya, sekarang kita lihat soal, berarti ini sudah ya, saya lihat sudah untuk soal nomor 2. Ganti halaman baru.
Jadi saya ke previous dulu. Ini saya mau uh, yes. Yang kopis yang ini ya, salah-salah. Ya, tadi mau saya hapus gimana nih? Tes aja. Nah, undo, oh yes. Reviews. Oh, ini ada orang tadi di belakang data. Nah, ini kita copy lagi. Nah, data. Ya, kembali lagi ke soal yang tadi. Karena ini soalnya masih sama. Sekarang kita akan ambil soal yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, is rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang pasien rawat jalan IKN yang memerlukan sekali pemeriksaan laboratorium sampai menyerahkan resep obat ke depo farmasi adalah. Jadi dia ada pemeriksaan tambahan ya. Maka di sini kita bikinkan alurnya yuk. Alurnya kita buat alurnya. Alurnya pertama pokoknya dari sini semuanya sama. Itu sampai sini total adalah 80 menit. Lama banget ya begitu nggak apa-apa. Lalu di sini kita ada pemeriksaan laboratorium dulu. Kita lihat pemeriksaan laboratorium. Berarti dari sini ke pemeriksaan laboratorium dulu. Di sini membutuhkan waktu masuk dia tiga ya. Di sini ya. Butuh laboratorium? Ya. Maka di sini 10. Jadi yang dihitung kotak itu bukan yang ini yang diamond tuh nggak dihitung kotak ya. Nggak dihitung angkanya. Yang dihitung angka itu adalah yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Kalau dia jejer genjang, lingkaran ataupun diamond itu tidak dihitung. Jangan kamu sekali-sekali hitung itu sebagai eh, apa ya pengerjaan atau apa ya yang harus itu. Kayak gitu pemeriksaan penunjang. Nah, di sini hasil pemeriksaan penunjang sudah. Maka kembali lagi ke poliklinik tujuh sampai di sini. Wah, balik lagi ke sini, dia ke pemeriksaan laboratorium radiologi, lalu dia tapi langsung ke resep obat dulu. Dari resep obat, ini dihitung lagi 10 menit. Jadi ini kembali, ini dari sini kembali, bisa dari sini, dari sini kembali. Terus atas lagi. Ke atas laginya pilih yang tidak ke bawah. Terus sekarang resep obat. 10, baik lagi ke tidak di sini. Setelah itu ke bawah-bawah selesai. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini semua adalah dari awal pertama kan dia masuk 80 ya. Masuk pertama itu 80, lalu dia masuk ke laboratorium tambah 10 di sini, lalu hasil pemeriksaan penunjang tambah 10, lagi ke poliklinik tujuan itu dia tambah lagi 50. Karena balik ke sini itu 50. Maka tambah lagi 50, baru setelah itu langsung ke bagian resep obat dan depo farmasi rawat jalan itu tambah 10. Maka pada saat dijumlahkan hasil menjadi 10, 10, 30, tambah 50 menjadi 80, 80 tambah 80, 160 menit. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Ya, betul. Sampai sini jelas ya?
Berarti jelas ya? Jelas. Oke. Oh, ini ada suaranya nih. Oke, 160 menit. Kalau ada yang menanyakan, tanyain ya. Sampai sini masih flowchart ya? Masih. Flowchart sampai kapan ini? Oh, nomor 4, nomor doang. Oke. Oke, sekarang kita ini saya anggap sudah berarti ya. Kita ke halaman selanjutnya. Saya akan mengambil lagi dulu tadi flowchart-nya lagi. Saya butuh flowchart ini untuk di copy, next, paste. Eh, apa yang ada dia? Salah. Ini, ini copy. Nah, itu flowchart. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 nih. Sejauh ini sih masih gampang ya PM ya. Tidak sesudah itu. Hanya mau baca aja sih sebenarnya. Mungkin kelihatannya ribet. Jadi dia gitu ya. Tadi yang kita hitung tuh yang di kotak aja ya. Yang diamond bentuk lingkaran itu nggak usah kita hitung. Oke. 50% pasien rawat jalan setiap harinya memerlukan laboratorium dengan setengahnya harus mendapatkan resep obat tanpa rawat inap. Ya, jadi ada resep obat tanpa rawat inap. Jumlah pasien rawat jalan JKN dalam 4 hari yang pulang dengan bekas laboratorium dan resep obat adalah, nah, jika 50% pasien rawat jalan JKN setiap harinya memerlukan laboratorium, dengan setengahnya harus mendapatkan resep. Jadi gini, yang kita hitung pertama berarti ada stepnya nih, ya, baru runutannya kita lihat berdasarkan bacaan. Jadi ini harus harus mau baca di sini kawan-kawan ya, harus mau baca yang pertama, runutan yang pertama dari atas dulu, total pasien. Kita hitung dulu total pasiennya. Kalau itu cari berarti kan total keseluruhan dan yang JKN ya, kita ngambil yang JKN aja berarti kan di 2.200 dibagi 50%. Jadi pasien JKN itu ada 1.100 orang. Lalu 50% ya, setengahnya harus mendapatkan resep obat tanpa rawat inap. Jika 50% pasien dapat jalan JKN setiap harinya, 50% pasien dapat jalan JKN berarti ini ya, 50% lagi berarti ini yang cek lab itu ya adalah 1.100 dikali 50% sama dengan 550. Ini yang cek lab itu 550. Terus setengahnya harus mendapatkan resep obat tanpa inap. Itu dari sini yang dia harus bawa resep obat kan setengahnya kan. Maka sama 550 kali setengah, maka ketemu angka 275. Iya kan? 1.100-nya dari mana, Kak? Kami tadi, dari awal itu kan total jumlah pasien rawat jalan ini kan 2.200. Ini kan masih soal yang sama. Ya, karena kan ini masih menggunakan soal yang sama, ini kan total semua ada 2.000, total semua pasien ini adalah 2.200 ditambahkan. Sedangkan yang JKN itu hanya 50%-nya. Di sini ada soalnya dengan kode jika itu 50%, maka ini dikalikan 50%. Maka ketemu angka 1.100. Paham, Damar ya?
Sangat paham, oke, betul ya, berarti nah, berarti sudah pasien JKN dari 1.100, data 50%-nya harus cek lab, maka dikali lagi 50%. Dan ternyata setengahnya harus pulang dengan resep obat, ya. Maka yang ketat adalah 275. Maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah ya, 275. Gitu ya. Understand? Paham? Saya kira paham lah ini. Ini gampang. Ini gampang ini. Oke. Ini sebenarnya cuma kali bagi tanah kurang. Serius. Ya, jadi bedanya PK dan PM itu adalah sebenarnya PM itu yang jelimet itu karena bacanya soal cerita. Tapi pelaksanaan pengerjaannya itu sebenarnya cuma kali bagi tambah kurang. Angkanya nggak aneh-aneh. Ya, kita lihat coba sekarang ya soal nomor selanjutnya. Oke, ini kita anggap sudah. Oke, next page. Nah, saya akan ambil soal untuk soal nomor 5. Soal nomor 5. Krisna dan teman-temannya bermain balon. Krisna dan teman-temannya dan balon, Krisna meniup sebuah bola sehingga berbentuk bola sempurna. Berarti ini ada bola ya, ada bola. Selama meniup bola tersebut, radius bola akan bertambah dengan kecepatan 1,2 cm per detik ya. Penambahan radiusnya berarti diketahui ya. Eh, Radiusnya adalah diketahui penambahan radiusnya 1,2 cm per detik. Jadi ini tulis 1,2 cm per detik. Ini apa? Penambahan radius ya. Lalu balon tersebut mempunyai daya elastisnya yang terbatas sehingga ketika radius balon tersebut melebihi 12 cm, balon akan meletus. Berarti radius maksimal Rmax adalah 12 cm. Ternyata ada lubangnya. Lubangnya itu adalah ada lubang yang mengurangi kecepatan radius yaitu 0,2 cm per detik. Krisna tetap meniup balon tersebut, maka balon tersebut akan meledak setelah beberapa detik. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, cara menghitungnya simpel. Sebenarnya yang pasti kita kita hitung dulu, yang harus kita hitung adalah berarti radiusnya dulu. Karena di sini ada kebocoran, maka radiusnya berkurang menjadi 1,2 dikurang 0,2. Maka yang kita dapatkan adalah 1 cm per detik. Lalu maksimal bola itu cuma bisa sampai 12. Ya sudah, maka jawabannya adalah 12 dibagi 1. Maka ketemunya sama dengan 12 detik. Baru meletus. Maka jawabannya yang gampang kan? Ini cincai lah ini, nggak susah lah. Jelas ya? Dan ini soal ada beberapa soal yang asli UTBK loh yang kita bahas itu. Jadi soalnya menyerupai asli UTBK, jadi sebenarnya nggak terlalu susah teman.
Asal mau baca, ya. Asal mau baca secara runut, gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan untuk soal nomor 5? Apakah jelas? Kalau nggak mau baca nggak bisa ya Pak? Iya harus mau baca. Harus mau baca. Ya, jelas ya. Oke. Karena namanya juga penalaran itu kamu harus menalar. Jadi seolah-olah matematika itu harus dibaca seolah-olah seperti baca. Oke ya. Saya lihat ini sudah, berarti ini saya next. Ini nggak usah next page lah ya. Ini saya akan hapus aja si ini ya. Karena soalnya masih sama. Soalnya masih sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah soal nomor 6, soal dengan soal yang masih sama. Ya, kita lihat di sini. Dengan soal yang masih sama. Jadi banyak masih menggunakan soal-soal yang sama sebetulnya gitu untuk mengerjakan. Nah, oke. Nah sekarang yang benar. Ditanya, luas permukaan dalam setelah kristal menyebar selama X detik adalah berapa sentimeter persegi? Ya, setelah ditiup berapa? Selama X detik di sini dianggap tidak ada kasus bocor ya. Berarti untuk soal nomor 2 tidak dianggap kasus bocor karena ini menggantikan pertanyaan untuk yang di atas. Makanya kita ketahui bahwa kecepatan radiusnya ada 1,2 cm per detik. Makanya kita hitung apa? Kalau X selama X detik, kita nggak tahu X-nya berapa, tapi yang kita tahu bahwa itu ada penambahan 1,2. Maka kita tulisnya adalah jari-jari jika detik itu berapa, maka menghitungnya adalah sama dengan ditambah 1,2. Maka sama dengan 1,2 cm. Ini jari-jari. Yang kita lihat adalah rumus permukaan. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya masih ingat kemarin 4 pi r kuadrat. Maka masukkan saja 4 pi, lalu di sini ada 1,2 X pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4 pi, dimasukkan menjadi 1,44 X pangkat 2. Hasilnya sama dengan, berarti kan ini kita keluarkan, berarti kan ini 4 dikalikan kan, 4 dikalikan ke sini. Maka hasilnya menjadi 5,76 pi X pangkat 2. Maka ini jawabannya. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang harus lebih teliti dalam membaca. Betul. Harus lebih teliti. Betul ya. Ya. Paham ya? Sebenarnya nggak terlalu susah kok ini. Kan kamu nggak ngitung harus 22/7, 3,14. Enggak. Ini cuma ditanya pi-nya aja udah. Jangan sampai ke sana. Berarti paham? Oke, kalau sudah paham, saya akan hapus tugas soal ini. Pi-nya nggak dihitung, iya. Karena kan ditanyakannya dalam bentuk pi-nya aja. Pi itu sudah pasti 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya. Kalau misalkan eh, tentu aja deh, ya tentu aja. Soalnya kalau itu nanti keluar konteks masalah pi, tapi nanti aja. Kita bahas dulu tentang soalnya. Eh, Soalnya masih sama dengan tadi, masih balon. Cuma sekarang kita ingin membuat hubungan fungsi radiusnya. Aduh, ya soalnya dibikin.
itu fungsi radius, ya. Apa lagi nih? Oke, domain fungsi radius balon sebagai fungsi dan waktu ketika bagaimana ini ya? Tapi kan itu cara penjelasannya ya. Intinya begini, di detik ini adalah itu yang waktu itu yang membuat balon tersebut tidak sampai meledak. Jadi kita menghitung di bawah dua, menghitung sebelum meledak, ya, menghitung sebelum meledak. Jadi eh, variabel itu adalah fisiknya sebelum meledak. Berarti kan ya, timing ya, waktu paling kecilnya adalah nol. Maka max-nya bagaimana? Yang paling besarnya berapa? Yang paling besarnya adalah karena dia itu radiusnya ada 12 cm dan waktunya adalah 1,2, maka dibagikan hasilnya sama dengan 10 detik. Nah, sehingga jadi artinya jadi dari titik 0 sampai 10 di sini galon belum meletus. Tapi kalau sudah melewati 1 detik ini di 11 detik maka langsung meletus. Maka yang kita hitung bagaimana kita bikin fungsinya. Maka fungsi Y ekuivalen dengan radius 0 kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan maka jawabannya yang mana? Ayo. Ah, yes, that's right. Itu yang gitu. Gitu ya. Paham untuk soal yang di sini? Oke, sekarang kita fokus lagi soal ini. Soal ini bagaimana? Fokus lagi, oke. Kalau kalian tanya soalnya. Oke, sekarang coba deh. Ini soal nomor selanjutnya. Masih menggunakan soal yang sama untuk kelebihan. Nah, ini nih. Nah, coba deh ini sekarang kakak mau minta kalian soal yang nomor 8 ini. Ya, soal nomor 8. Kakak minta kalian yang coba mengerjakan dulu. Saya kasih waktu. Duh, salah. Saya kasih waktu. Sengaja ya, saya taruh. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, 3 menit ya 3 menit untuk kerjain. Coba ya. Kakak ingin tahu. Paham nggak cara pengerjaan soal nomor 8 ini ya. Jadi yang nomor 8 berarti ini yang tadi hilangin ya. Yang bawah-bawah ini yang. Jadi patokannya yang atas aja. Paragraf pertama saja. Silahkan coba. Kalau yang sudah, silahkan tulis di kolom komentar jawabannya berapa.
Tidak. Ayo mungkin Vira, Dian, siapa lagi nih yang ada di sini? Zahra Miati, Azra, Rizka. Ayo coba. Makan mungkin. Mana nih jawabannya? Kak, jawabannya 4. Ada yang jawabannya 8. Oke, kita cek ya. Itu banget ini kok. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Jangan lupa dengerin. Jadi, kan diketahui bahwa jari-jarinya itu secara maksimum atau jari-jari maksimumnya adalah 12 sentimeter. Jadi pada saat dia paling maksimal itu 12. Maksimal jari-jarinya 12. Maka saat dia dibuka jadi 2,4, maka 12 dibagi 2,4. Gimana gitunya 12 bagi 2,4? Ya gampang. 12 dibagi 2,4 itu berarti kan sama dengan kita jadikan tambahkan di 0. Nah, jadi 24 tambahkan 10 dikalikan 10 dua-duanya. 120 bagi 24 ya tinggal hitung. B, yes, that's right, 5 sama dengan 5. Bagus sekali. Itu ya. Jadi memang harus berhati-hati mengerjakannya memang karena setiap jawaban itu punya jawaban yang lebih pas atau lebih cocok gitu gambarannya. Oke, untuk materi yang ini ya, karena ini materinya nggak terlalu sulit, tapi saya mau tanya dulu, karena pengerjaannya bagi-bagi karena itu sudah jadi itu seperti itu ya, asal mau baik itu dan kerjainnya santai, lanjut ya kalau mau sudah ya. Jadi, oke, berarti ini saya ganti halaman. Sekarang kita akan ambil lagi soal nomor 9. Soalnya masih pakai soal yang sama lagi. Ya, jadi kita tinggal ambil aja ini. Nah, ini kita ambil. Oke, di sini ada yang gitu ya. Klasemen Liga nih. Oke, pada kemana nih? Satu cewek semua nih. Hakan mungkin ya, ada Damar juga, ada siapa nih di sini? Ya, di sini kita yang jago ngitung klasemen Liga gitu ya. Pertanyaannya di sini adalah banyak pertandingan kompetisi sepak bola jika semua pertandingan sudah dilaksanakan adalah jadi ada berapakah total pertandingan yang ada
jika semua sudah selesai dilaksanakan. Nah, karena ini kita ingin melihat jumlah. Nah, ini agak tolong ini agak diperhatikan baik-baik karena ini akan sedikit jelimet, tapi it's okay. Masih tidak terlalu sulit, ya. Masih mending lah. Di sini yang kita kita menghitung biasanya kan kalau pertandingan itu adalah ada tandang dan ada kandang ya, ada home dan ada away. Berarti satu kali tim itu bertemu dengan satu tim yang sama ada dua kali ya. Dan total banyak klub adalah ada 18 klub di sini ya. Ada 18 klub. Maka di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi kayak gini. CNR sama dengan rumusnya N faktorisasi dikurangi N kurang R faktorisasi R faktorisasi. Nah, kita tahu bahwa jumlah timnya ada 18 dan jumlah pertemuannya ada 2 ya. Jumlah pertemuannya itu ada apa, satu tim itu butuh 2 orang dan sekali main butuh 2 kali. Jadi yang pertama ini saya akan gambarkan yang ini tuh peluang ya betul. Bukan peluang juga sih. Iya bisa pakai peluang tapi mirip-mirip lah. Ini untuk menghitung jumlah aja sih. 18 ini atas ini adalah klubnya. Yang 2 ini adalah sekali main itu butuh 2 klub kan. Karena nggak mungkin main sendiri. Lalu 2 ini ada 2 kali pertemuan atau home dan away-nya itu loh. Gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau sudah maka masukkan N-nya berapa? N-nya 18, maka 18. Nah, 18 tapi ini juga bisa di 18 dikali 17. Oh enggak, 18 faktorisasi dibagi N kurang R. N kurang R itu berarti sama dengan berapa berarti? 18 kurang 2 berarti sama dengan 16 faktorisasi dikalikan dengan 2 faktorisasi. Maka ini bisa kita pecah nggak? 18 kali 17 kali 16 faktorisasi dibagi 16 faktorisasi dikali 2 faktorisasi. Maka ini bisa dicoret. Maka jadinya 18 kali 17 bagi 2 faktorisasi itu 2 kali 1 alias 2. Sedangkan ini dikalikan 2 juga kan dikalikan 2 ya ini ya. Harus dikalikan 2. Maka hitung 18 kali 17. Jawabannya C. Ya, kita hitung dulu. 306. Yes, betul. Jawab 306. 18 kali 17 dibagi 2 hasilnya 306. Maka jawabannya yang E. Itu ya. Paham ya? Di screenshot biar nggak lupa. Ini namanya kombinasi. Ya, sudah jelas? Sudah jelas ya? Ini pada gimana nih? Pada tidur, atau masih berkurang?
Mas ini bismillah, insya Allah ini bisa ketemu pasti kita doakan. Ya, itu. Ya. Hari pertama ini enggak banyak, hari kedua berkurang, hari ketiga di sini tambah berkurang. Kita lanjutkan dulu ya. Berarti ini kan sudah, ini kita anggap ini adalah kita hapus aja ya. Hapus. Nah, kita paste. Kita buka lagi. Kita ambil lagi soalnya untuk soal nomor 10. Nah, bikin kompetisi sepak bola tahun ini ya, yang selanjutnya tadi ya. Negara angin tuh maksudnya negara Konoha kali ya. Konoha Senpu. Ya, lanjut. Negara angin telah memasuki tahap akhir di sini ya. Supaya AC Jember menjamin sebagai juara kompetisi sepak bola ini, maka poin minimal harus diperoleh. Pertandingan sisa adalah ya. Kita di sini total masih ada dari 20 pertandingan. Ini yang paling mendekati AC Jember ini, AC Jember ini yang pelanggannya adalah Bogor United. Jadi patokannya gimana caranya mereka harus menang. Ya, harus menang. Kan total pertandingan gini, ada 18 klub kan. Jadi karena ada 18 klub, 9 kali 2 kali 18 sama dengan, oh ya, oke. Oke, jadi diketahui bahwa uh, pertandingan yang harus dihadapi ada 34 laga. Sedangkan ini AC Jember baru 28. Yang lain ada Bogor United 27. Maka dia kalau ingin menang bagaimana AC Jember? Maka cara jawabannya bagaimana? Kita ambil hitung maksimal dulu. Poin maksimal itu apabila dari dari 34 laga lagi kurangi 28 ya. 34 kurangi 28 berapa hasilnya? 6. Jadi 6 pertandingan lagi dia itu dipastikan harus menang. Ya, dia harus memastikan bahwa 6 pertandingan ini wajib menang. Berarti kan dia 6 dikali 3 sama dengan harus dapat 18 maksimal ya. Maksimal harus 18. Nah, cuma misalkan Bogor United ini juga menang. Dia poinnya 62 ya. Sorry. Kita hitungnya kita sorry, salah. Yang kita patokan adalah
kita jadi ada dua nih, ada Bogor United, ada AC Jember. Kenapa Bogor United? Karena Bogor United itu pertandingannya masih 27, AC Jember masih 28, 28. Jadi Bogor United masih bisa ada kesempatan untuk mengejar karena jumlah pertandingan masih lebih sedikit. Walaupun jumlah skornya masih lebih kecil, maka kita hitung dulu kemungkinan Bogor United. Jadi Bogor, dulu kita hitung ya, kan dia skornya 62, dia masih tersisa 7 pertandingan, ya. Dan kalau dia menang semua kali 3, maka adalah 62 tambah 21, maka dia dapat poin 83. Maka gimana caranya minimal melewati 83 poin? Minimal AC Jember berarti minimal AC Jember itu mendapatkan poin dengan cara 83 ini kita kurangi dengan 76 ini, maka 83 dikurangi 76, maka hasilnya 7. Karena dia memang masih ada sisa uh, kalau dia poinnya 7, maka hasilnya seri dengan Bogor United. Karena Bogor United di 83 juga. Maka minimal dia harus supaya di juara, maka 7 ditambah 1 minimal. Maka dapatnya adalah 8. Maka soal nomor jawabannya adalah lah, gitu ya. Nah, oke. Amir sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Kalau begitu saya akan maju ke soal jelas ya. Oke, terima kasih Azra. Nah, itu kita akan maju ke soal selanjutnya. Saya pakai yang tadi, ini agak terpisah ya. Ya gini aja lah. Ini kita ambil yang ini. Oke. Nah, tiap kemenangan bisa ditolak. Ini sisa ternyata AC Jember hanya menangkan pertandingan sebanyak 2 kali, sisanya kalah. Ternyata yang benar di bawah ini berdasarkan informasi tersebut adalah jadi AC Jember menangkan pertandingan sebanyak 2 kali, sisanya kalah. Berarti di sini dia ada 76, dapat 2 kali 3. Hasilnya dapat 6, maka dia cuma dapat poin 82. 82. Jadi kita bahas adalah posisinya. Berarti AC Jember tetap juara walaupun Bogor United menangkan seluruh sisa pertandingan. Tidak, kalau Bogor United menang semua, dia akan mendapatkan 83 poin. Maka sudah pasti kalah Bogor United. Sudah pasti AC Jember kalah. Maka ini tidak. Jogja City menjadi peringkat kedua jika menangkan seluruh sisa pertandingan dan Bogor United mengalami hasil seri sekali dan lainnya menang di sisa pertandingan. Peringkat kedua jika memenangkan seluruh sisa pertandingan. Berarti total ada 6 juga. Kalau menang semua 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Maka dia peluangnya adalah 18 kali 3. 60 atau 18. Tapi dapat 90. Ya, iya. 62 tambah 18. Oh sorry, 80. Iya, 80.
80 poin. Kalau Bogor United bisa 83, walaupun dia seri satu, maka otomatis jadi 81, maka salah. Ini nggak bisa. Pasti jadi peringkat kedua minimal. Jogja City mempunyai poin yang sama dengan Bogor United jika kedua klub mempunyai memenangkan semua sisa pertandingan. Enggak. Kalau menang semua Bogor United itu pasti menang. Yang betul adalah AS Jember menjadi selalu juara seandainya sisa pertandingan Bogor United ada hasil satu seri sekali. Karena kalau satu seri, maka dia bukan 83, tapi jadinya ada 81. Maka masih lebih benar menang AC Jember. Maka jawabannya yang Depok. Ya, paham penjelasannya kalau cepat nggak sakit pusing. Kalau gitu, kalau kita lagi ke soal selanjutnya, kita nomor 12 ya. 12. Nah, musim kompetisi sepak bola tahun 2025, ini udah saya tadi ya. Jika di pertandingan kita lihat soalnya, jika pertandingan tersisa Jogja City memenangkan dua pertandingan, ya, dan sisanya imbang, berarti dia menang dua, sisanya imbang, berarti K3 kali dua ditambah satu kali empat. Kenapa? Kalau sisa ada 6 pertandingan lagi ya, maka jadinya sama dengan 12 tambah 4 jadinya adalah 16. Kan gitu. 3 kali 2 6. 6 tambah sorry 10. Jadinya 10 poinnya. Berarti hasilnya sama dengan 72. Karena bertambah dengan 62 kan. Nah, kan kompetisi menang imbang kalah untuk Bogor United. Bogor United menempati posisi kedua pada klasemen akhir adalah berarti kan supaya dia bisa menjadi klasemen akhir ya, supaya bisa jadi klasemen akhir di peringkat kedua, terus juga. Jadi intinya itu kan dia harus itu berapa? 72 kan dari sini ya kurang 62 poinnya dia tambah satu karena dia harus melebihi Jogja City maka dari sini melebihkan maka ketemu angka 11 maka minimal dia konfigurasinya adalah kalau di sini dia menang dua kalah empat seri satu dua kalah dua seri empat kalah satu berarti kan ini sama dengan 2 kali 3 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 0 maka hasilnya 10 maka tidak yang ini 2 kali 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 hasilnya 9 maka tidak juga apalagi ini sudah kelihatan ya 3 kali 3 aja 9 9 aja ya 9 sama aja sini 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 1 kali 1 ya 10 ya jadinya 10 juga kalau 3 ini tidak ada poinnya maka jawabannya yang ini kenapa kalau ini dihitung 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 1 sama dengan 11 ditambah 2 kali 0 sama dengan 11 oh berarti ini maka jawabannya yang tuh.
dari 14, 12 kalau posisi 10 ya. Saya lagi 11. Saya tanya, udah paham untuk pihak dari bola ini? Sudah, kita akan masuk ke materi nomor 13 ini akan agak panjang jelasinnya. Ini kayaknya mungkin ini terakhir 13. Ya, nomor 13 ini adalah nomor terakhir untuk pembahasan hari ini. Oke, Oke, kita buka dulu ya. Soal nomor 13. Ya. Ah, tuh, saya gedein. Kelihatan. Oke, di sini ngomongin tiang. Tinggi yang berbeda sejajar pada sebuah taman. Ini ada dua buah tiang tinggi yang berbeda sejajar pada sebuah taman. Berarti kita gambarkan dulu ya. Berarti ada ini garis datarnya ya. Nah, lalu ada dua tiang sejajar ya. Iya, jadi tiang lebih pendek. Dan di atasnya ada lampu, maka kita gambarkan di sini ada lampu. Oke. Kemudian dari tiang pertama ada letak P meter di depan tiang pertama. Oh, berarti di sini jaraknya adalah P meter. Kita nggak tahu berapa, pokoknya P meter. Ya, dari mana? Dari sini ke sininya. Dari sini ke sini adalah P meter. Kita nggak tahu ya. Terus, titik M dan N terletak di tiang kedua. Ya, perhatikan ya, pelan-pelan saya akan jelaskan agak pelan-pelan. Titik M dan N tetap pada tiang kedua dari ujung atas ke bawah. Titik M berada di atas titik N sejauh 1 meter. Berarti ini titik M, ya, dan N terletak di tiang kedua dari ujung atas ke bawah sejauh 1 meter. Berarti di sini adalah titik N. Pakai warna merah aja. Nah, ini titik N. Ininya adalah 1 meter. Ya, yang dua, yang satu, yang dua. Oke ya. Sedangkan bayangan titik M dan N oleh lampu di lantai taman diproyeksikan sebagai M aksen dan N aksen. Maka di sini kita menggunakan proyeksi lampu. Gini caranya. Cara bikinnya itu seperti ini. Nah, maka gambarnya di sini. Lalu pantulan ini. Sip. Maka ini yang kita sebut dengan M aksen, ini N aksen. Oke. Sampai sini masih jelas mengikuti saya tanya? Jelas ya. Jadi itu yang merah garis merah itu ceritanya bayangannya. Tembakan bayangannya di situ. Oke. Jika ditanyakan ya, jika jarak titik N, ya, titik N ke lantai adalah 2 meter, jadi ini seolah-olah tingginya 2 meter, dan panjang P sama dengan 2 meter, P sama dengan 2, dan jarak bayangan M, ya, jarak bayangan
M di lantai ke tiang pertama, jadi dari sini ke sini adalah 8 meter. Jadi dari sini ke sini itu 8 meter. Maka tinggi tiang pertama adalah berapa meter? Nah, tinggi tiang pertamanya berapa meter? Hmm, Nah, ini seru nih. Perhatikan, kita bisa menggunakan yang namanya rumus kesebangunan. Ya, nah, ini jadi segitiga kan? Ini sebangun dengan ini. Ini sebangun ini. Berarti kita tahu bahwa segitiga yang pertama ini nih yang awal ini nih, yang M titik si N, M ini ya, M ke M aksel itu, ini saya kasih namanya ini titik P. Ya, maka segitiga M, P, M aksen itu, ya kan segitiganya, kalau sebangun ya, berarti kan di sininya 3 tingginya. Kenapa? Kalau satu di sini, satu di 3. 3, panjang P meternya 2. Maka dari P ke M aksen, P ke M aksen itu sama dengan 6. Maka kalau ketemu 3 dari ini, maka sudah 3 dan 6. Ya, 3, 6. Maka di sininya berapa? Kan gitu pertanyaannya. Di sini jadi berapa? Kita kan ingin mengetahui kesebangunan. Ya, berarti kita menggunakan perbandingan. Berarti perbandingannya gimana? Maka MP dibagi lampu O, titik lampu O, sama dengan M aksen P, M aksen O. Maka di sini hasilnya sama dengan di sini aja ya, agak panjang. Karena MP ini kan MP tadi 3 ya. Ini kan MP 3. MO-nya tiang 1 ya. Kita nggak tahu tiang 1, pokoknya ini tiang T1, tiang 1 sama dengan MP. MP-nya berarti M aksen ke P adalah 6. Lalu M ke O, M ke O ini berarti yang di sini O ya, saya kasih O di sini. M aksen ke O adalah 8. Karena di sini 2, di sini 8 kan? Ya, maka sama dengan yang kita lakukan adalah kita keluarkan tiganya masukkan ke sini kan, dikalikan sini. Maka hasilnya sama dengan TI tiang 1 sama dengan 3 kali 8 dibagi 6. Maka hasilnya menjadi 24 bagi 6, 4 meter. Oh, berarti ini tingginya 4 meter. Maka jawabannya yang A. A, jelas? Terima kasih semuanya yang telah hadir walaupun susah jelas. Ya,
Tapi tapi kalau sudah sendiri lolos UTBK semua itu bukan kategori itu tidak lolos, tapi tidak tidak di sini lolos semua. Ya, kita kasih kita masih ada lagi besok, besok dia kali iya, keluarga nanti jadi tapi bahasa Inggris yang buat 13.30 biasa kita bahasa Indonesia. Karena dari hari sama buat apa Indonesia juga boleh ya silakan bisa nomor kita tadi atau bisa kita lebih ke sekolah buat kita berikan nomor kita yang kalau begitu kata kita sekian terima kasih atas perhatiannya sudah semua ya semoga menjadi calon-calon siswa PTN semua. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pamit ya.